Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu bahan. Di sini kami merupakan kelompok 1, di mana kami akan memaparkan materi PPT kami, yaitu mengenai material dalam bidang industri. Anggota kelompok kami meliputi 4 orang, di mana saya sendiri yaitu Aziz Lambang Uji Prasetya, kemudian ada Dwi Indah Suartini, ketiga ada Fernanda Elvina Putri, dan yang keempat ada Frederick Enrique Soling. Material teknik. Material teknik memiliki 2 bagian, yaitu yang pertama logam, yang kedua non-logam. Untuk logam sendiri memiliki 2 jenis, yaitu logam murni dan juga logam alloy atau paduan. Kemudian yang untuk non-logam yaitu meliputi keramik, komposit, dan juga polimer. Logam. Logam adalah suatu unsur kimia yang memiliki sifat yang kuat, lihat, keras, dan mampu menghantarkan listrik atau energi panas. Logam juga memiliki titik cair yang tinggi. Selain itu, logam berasal dari biji logam dan untuk mendapatkannya dengan cara penambangan. 1. Logam murni. Logam murni adalah logam yang tidak dicampur dengan unsur lainnya, atau pengertian lain yaitu yang diperoleh dari alam, yang merupakan hasil tambang, dalam keadaan murni dengan kadar kemurnian mencapai 99,99%. Selain memiliki kadar kemurnian mencapai 99,99%, logam murni juga memiliki kekuatan tarik titik lebur yang tinggi, daya hantar listrik yang baik, dan memiliki daya tahan terhadap karat yang baik. Logam tidak digunakan begitu saja tanpa dipadukan dengan logam lain, karena biasanya sifat-sifatnya belum ferro dapat digunakan dalam kondisi murni, seperti platina, emas, dan perak. Sudah memiliki sifat yang baik, misalnya ketahanan kimia baik serta cukup kuat, sehingga dapat digunakan dalam keadaan murni. Tetapi ketiga jenis logam ini hanya digunakan untuk keperluan khusus. Contoh logam murni. Yang pertama ada emas murni, yang kedua timah murni, yang ketiga tembaga murni, yang keempat seng murni, dan yang kelima aluminium murni. Lalu selanjutnya ada logam campuran, logam paduan, atau alloy. Logam paduan adalah logam yang penggunaannya dalam kondisi tidak murni atau dipakai dalam kondisi dicampur yang terdiri dari 2 atau lebih jenis atom yang merupakan campuran dari 2 macam logam atau lebih yang dicampur satu sama lain dalam keadaan cair. Logam paduan merupakan dari 2 atau lebih larutan atau senyawa, dan paling tidak salah satunya adalah logam dan akan menghasilkan suatu logam baru yang memiliki sifat-sifat tertentu. Logam paduan metal alloy sering digunakan sebagai pengganti logam, dapat memberikan keuntungan dan kemudahan sebagai material fabrikasi seperti kekerasan pada logam paduan dapat ditingkatkan dari kekerasan logam asalnya. Kekuatan tarik dapat diperbesar, daya pemuaian dapat dikurangi, titik lebur dapat diturunkan atau dinaikkan dibandingkan logam-logam asalnya. Sifat-sifat logam paduan ini tidak dimiliki logam murni, sehingga logam murni dapat ditambahkan logam lainnya untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan dari sifat-sifat tersebut, seperti sifat fisik, mekanik, listrik, dan visual yang lebih baik. Contoh logam paduan yaitu campuran tembaga, timah, dan seng pada pembuatan. Campuran ini menghadapi proses perubahan atau korosi. Selanjutnya di sini ada klasifikasi untuk pemakaian contoh dalam bangunan. Contoh dalam pembangunan itu ada aksesoris dan interior. Yang kedua, logam setengah mulia, jenisnya air raksa, bentuknya cair,
Contohnya patri, logam biasa berat lebih dari 30 kg, nikel, jenisnya nikel kobalt, butiran batangan, campuran baja konstruksi di luar beton. Lalu selanjutnya ada logam biasa ringan, besi tulang pelumbum, timah hitam, plat blok, pengunci penggantung landasan isolasi. Yang kelima ada logam campuran, ada baja dan kuningan. Plat profil batangan, tempa gelombang plat blok, hubungan tak standar dengan atap, kuda-kuda bangunan, jembatan neraca, tulangan beton, dinding, penggantung kunci, keran. Lalu selanjutnya, logam merupakan proses golongan mineral logam berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik yang ada pada mineral tersebut, karena setiap mineral logam mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Antara lain, yang pertama sifat umum, yang kedua genesa, yang ketiga komposisi kimia, yang keempat cara penambangan, yang kelima tempat terdapatnya, dan yang keenam manfaatnya. Selanjutnya, aplikasi dalam bidang industri. Konstruksi bangunan. Menurut data di Amerika Serikat, pada tahun 2019, sebanyak 43% penggunaan tembaga berada di konstruksi bangunan. Tembaga digunakan untuk berbagai aspek seperti kabel, pipa saluran air, lapisan tahan cuaca, dan bagian lainnya. Yang kedua, resistance temperatur detektor. Dibuat dari bahan kawat tahan korosi yang dililitkan pada bahan keramik isolator. Bahan tersebut antara lain platina, emas, perak, nikel, dan tembaga. Yang terbaik adalah platina. Yang ketiga, crusher. Mesin penghancur digunakan untuk ukuran partikel yang besar dari baja paduan yang kuat dan tahan gesekan. Yang keempat, grinder, yaitu mesin penggiling. Digunakan untuk ukuran partikel yang lebih kecil dan terbuat dari bahan aluminium. Selanjutnya yaitu pompa. Pompa digunakan sebagai peralatan sirkulasi air pendingin, sebagai penggerak fluida, sirkulasi minyak pelumas pada mesin, pengelolaan air, umpan boiler, pengolahan dan pembuangan limbah industri terbuat dari besi cor. Selanjutnya yaitu logam pada kendaraan bermotor. Pada mobil, ada bermacam-macam material yang digunakan untuk membuat mobil, mulai dari logam, plastik, aluminium, bahkan serat karbon. Untuk mobil yang masih menggunakan plat logam, jika mengalami penyok akibat benturan atau tabrakan, bisa diperbaiki dengan mudah. Banyak alat teknologi yang canggih sekarang, ada alat yang bisa tarik bahan logam atau plat bodi mobil yang penyok. Ini menjadi prestasi yang sungguh luar biasa di dunia otomotif yang patut diberikan apresiasi karena banyak memberikan kemudahan kepada pengguna mobil. Aluminium. Bahan aluminium ini banyak ditemukan pada bagian mesin mobil karena bagian inti ini memiliki daya panas yang juga dapat mempengaruhi yang lain. Baik, berikutnya adalah tembaga. Jenis logam ini juga digunakan untuk membuat berbagai macam alat seperti tumbler, piring, mobil, dan kabel. Kabel yang ada di dalam mobil untuk mengantar aliran listrik itu asalnya dari tembaga. Keberadaan tembaga merupakan salah satu faktor penting untuk bisa membuat mobil berfungsi. Yang berikutnya adalah besi baja. Besi baja adalah material yang bisa digunakan untuk membuat bodi mobil. Bodi mobil yang dimaksud termasuk atap, panel pintu, dan balok antara pintu. Bodi juga berkaitan dengan keselamatan penumpang untuk meredam benturan saat terjadi tabrakan atau tidak. Dalam hal ini, bodi mobil yang bisa menahan benturan biasanya punya karakter tidak terlalu kaku, yaitu baja besi.
Untuk yang berikutnya, industri logam. Industri logam memiliki peranan besar dalam pembangunan dan perkembangan industri nasional. Industri logam memiliki peranan penting karena industri ini menghasilkan bahan baku utama bagi kegiatan sektor industri lainnya, seperti permesinan dan peralatan pabrik, otomotif, maritim, serta elektronika. Data statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor industri logam pada 2018 adalah 7,6%, 1,3% lebih baik dari tahun sebelumnya. Selain investasi dan teknologi, ketersediaan SDM yang kompeten akan mendorong peningkatan produktivitas dan menjadikan industri lebih berdaya saing. Industri logam berpotensi memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi melalui added value serta akan menjadi multiplier efek bertumbuhnya industri dalam negeri lainnya, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Contoh pabrik logam di Indonesia, King Halim. King Halim merupakan perusahaan emas yang didirikan pada tahun 1982 di Mojokerto, Jawa Timur. PT King Halim dikatakan telah mengadopsi teknologi terkini dan desain dari Italia untuk memberikan kepuasan kepada para pelanggannya. Emas King Halim memiliki desain yang beraneka ragam dengan total 14 desain, mulai dari desain naga, Yesus, Taj Mahal, hingga keajaiban dunia lainnya yang cocok dijadikan sebagai produk investasi. Kadar emas Antam dan King Halim bisa saja sama, namun keduanya tentu memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari desain, dimensi, dan harga. Berikutnya PT Timah Tbk. Bagian dari Min ID yang terutama bergerak di bidang pertambangan timah, batu bara, dan nikel. Hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki izin usaha pertambangan di Riau dan Bangka Belitung seluas 45.009 hektar yang mengandung cadangan timah sebanyak 300.000 ton untuk mendukung kegiatan bisnisnya perusahaan. Ini juga memiliki kantor perwakilan di Jakarta. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.